Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Zakia Mumtaza dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 21031149. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk mata kuliah pengantar coding. Kita masuk ke sistem komputer. Pada tahun 1801, komputer itu ditemukan oleh Joseph Mary Jacquard menggunakan kartu-kartu berlubang untuk membuat pola-pola berbeda dan unik. Kemudian pada tahun 1820, Charles Babbage mendesain komputer terprogram untuk pertama kalinya. Namun komputer ini belum pernah dipublikasikan karena masalah keterbatasan teknologi dan dana. Baru pada akhir abad ke-19, Herman Hollerith membuat sebuah mesin pengolah data skala besar dengan memanfaatkan kartu bergelombang menggunakan tabung vakum. Pertengahan abad ke-20, kebutuhan perhitungan sains yang kompleks dapat dipenuhi oleh komputer analog. Namun, dengan mulai dikembangkannya komputer digital, beberapa tahun kemudian, komputer analog semakin jarang digunakan. Nah, loncatan teknologi komputer yang paling besar itu terjadi pada 1930. Puncaknya itu pada tahun 1930-an. Ditandai dengan dipergunakannya teknik pemrograman digital yang lebih fleksibel yang merupakan fitur penting komputer modern. Sejak saat itulah komputer modern mulai dikembangkan di mana-mana sampai saat ini. Komputer itu sendiri merupakan sebuah mesin yang dapat diprogram untuk menerima data input, memprosesnya menjadi informasi yang berguna dan menyimpannya untuk diambil lagi bila mana diperlukan. Sedangkan sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Sistem komputer ini ada beberapa komponen ada 3. Yang pertama itu ada hardware, yaitu sumber daya utama yang untuk proses komputasi. Di dalam hardware ini itu terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Yang kedua itu ada software. Software merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai yang dikehendaki. Yang ketiga itu ada brainware. Di brainware ini itu menggunakan sistem yang terdiri dari orang, mesin, ataupun komputer lain. Yang pertama ada prosesor atau CPU. Nah, prosesor adalah tempat eksekusi kode instruksi program. Yang kedua itu ada memori. Memori merupakan tempat penyimpanan utama kode-kode instruksi serta data program. Dan yang ketiga itu ada input-output. Nah, input device itu adalah perangkat keras komputer yang fungsinya untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kemudian yang kedua itu ada output device, merupakan perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan keluaran, baik itu hard copy, soft copy, ataupun keluaran berupa suara. Kemudian ada software. Software itu ada 3 juga. Yang pertama ada operating system atau operating system ini program dasar pada komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware komputer perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Kemudian yang kedua ada application program, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Yang ketiga ada language program, merupakan bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Komponen sistem operasi itu ada yang pertama manajemen proses, yang kedua itu ada manajemen memori, yang ketiga itu ada manajemen device, kemudian yang keempat ada manajemen berkas. Materi yang kedua yaitu algoritma. Secara etimologi, logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, yang artinya adalah kata, ucapan, pikiran secara utuh, atau juga berarti ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Kemudian dalam penulisan algoritma itu ada 3, judul algoritma, deklarasi, dan deskripsi. Kemudian fungsi algoritma. Yang pertama menggunakan fungsi algoritma itu bisa digunakan untuk memecahkan program yang rumit. Yang kedua, menggunakan fungsi algoritma bisa menjadikan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. Yang ketiga, bisa digunakan secara berulang atau lebih dari 1 kali penggunaan. Dan yang keempat, memudahkan dalam pembuatan program dan sebagainya. Kemudian jenis-jenis algoritma. Yang pertama ada divide and conquer. Yang kedua itu ada dynamic programming. Yang ketiga ada metode serakah. Kemudian
struktur hubungan algoritma itu ada flowchart, pseudocode, dan yang ketiga algoritma fundamental. Yang pertama itu ada flowchart. Flowchart ini dapat memberikan gambaran yang efektif, jelas, dan ringkas tentang prosedur logik. Kemudian yang kedua itu ada pseudocode. Misalnya masalahnya itu tentang mencari bilangan terbesar dari dua bilangan yang diinputkan. Nah, caranya itu yang pertama masukkan bilangan pertama, yang kedua itu masukkan bilangan kedua, dan yang ketiga, jika bilangan pertama lebih besar dari bilangan kedua, maka kerjakan lanjut ke langkah yang keempat. Tapi kalau misalnya tidak, itu lanjut ke langkah yang kelima. Nah, langkah yang keempat itu adalah tampilkan bilangan pertama, dan yang kelima itu adalah tampilkan bilangan kedua. Kemudian yang ketiga itu ada algoritma fundamental. Aturan-aturan dalam penulisan algoritma fundamental ini, yang pertama itu ada nama atau judul algoritma harus ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua, berikan komentar dan penjelasan pendahuluan. Yang ketiga, pernyataan dan struktur kontrol. Yang keempat, nama-nama variabel harus ditulis dengan huruf besar. Yang kelima, input dan output. Yang keenam, prosedur, dan yang ketujuh itu fungsi. Sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat kita semua.